Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan gimana sih caranya menjadi perawat yang resilient. Apa sih perawat yang resilient itu? Berikut penjelasannya. Ketahanan didefinisikan sebagai kemampuan untuk beradaptasi secara positif terhadap situasi sulit dan penuh cobaan. Membangun ketahanan pada perawat dan petugas kesehatan lainnya dapat berfungsi sebagai faktor pelindung terhadap hasil negatif terkait pekerjaan, termasuk kelelahan, kecemasan, dan depresi, serta dapat meningkatkan hasil pasien. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pengertian dari perawat yang resilient. Berikut adalah manfaat perawat resilient. Yang pertama, perawat yang tangguh memiliki kemampuan yang lebih tinggi, sehingga dapat merawat pasien dengan kualitas yang tinggi. Mereka dapat tetap fokus mengambil keputusan penting di bawah tekanan dan mempertahankan pendekatan penuh kasih meskipun ada tantangan. Kemampuan ini secara langsung berdampak pada hasil, kepuasan, dan keselamatan pasien, sehingga memperkuat peran penting ketahanan dalam keunggulan klinis. Yang kedua, ketahanan juga menumbuhkan budaya kerja yang positif. Ketika perawat memiliki ketahanan, mereka dapat saling mendukung, menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif, dan bekerja secara efektif sebagai tim. Budaya ketahanan ini dapat mengarah pada pemecahan masalah yang inovatif dan meningkatkan efisiensi dalam rangkaian layanan kesehatan. Yang ketiga, persiapan menghadapi tantangan layanan kesehatan di masa depan membutuhkan tenaga perawat yang tangguh. Layanan kesehatan terus berkembang dengan munculnya penyakit, kemajuan teknologi, dan perubahan demografi pasien. Perawat yang tangguh dapat beradaptasi dengan perubahan ini, memanfaatkan peluang pembelajaran baru, dan terus memberikan perawatan yang efektif dalam lingkungan layanan kesehatan yang semakin kompleks. Itu tadi manfaat untuk menjadi perawat yang resilient. Adapun strategi praktis untuk membangun perawat yang tangguh. Yang pertama yaitu menerapkan model kepegawaian yang fleksibel. Selanjutnya yaitu menerapkan model kepegawaian yang fleksibel. Penerapan model kepegawaian yang fleksibel memungkinkan fasilitas layanan kesehatan beradaptasi terhadap kebutuhan perawatan pasien yang berfluktuasi secara efisien dan juga mempertimbangkan kesejahteraan staf perawat dengan menerapkan fleksibilitas. Kemudian, memastikan bahwa tingkat staf memenuhi kebutuhan pasien dan berkelanjutan bagi perawat. Nah, berikut ini beberapa cara untuk memanfaatkan model kepegawaian yang fleksibel, yaitu yang pertama, perawat lintas pelatihan. Berinvestasilah dalam pelatihan silang perawat di berbagai spesialisasi. Hal ini meningkatkan keahlian mereka dan memungkinkan pilihan staf yang lebih fleksibel. Misalnya, seorang perawat yang terlatih dalam perawatan anak dan dewasa dapat dengan mudah mendukung unit yang berbeda seiring dengan perubahan permintaan pasien. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan float pool. Kembangkan kumpulan perawat yang dapat bekerja di berbagai departemen. Float pool ini memungkinkan dalam mengalokasikan staf secara dinamis berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak. Kemudian pastikan para perawat ini dihargai atas fleksibilitas mereka dengan insentif seperti tingkat gaji yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu menumbuhkan lingkungan kerja yang mendukung. Menumbuhkan lingkungan kerja yang mendukung, yaitu lingkungan kerja yang mendukung mempengaruhi retensi perawat karena dapat mengurangi kelelahan, mendorong pertumbuhan profesional, memastikan perawat merasa dihargai dan dipahami, dan menstabilkan tingkat staf. Berikut beberapa tips untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung. Yang pertama, membangun saluran komunikasi terbuka. Itu seperti promosikan budaya organisasi di mana perawat merasa nyaman menyuarakan keprihatinan dan saran. Yang kedua, program mentorship. Jadi, program mentorship itu melaksanakan program mentoring di mana perawat berpengalaman membimbing pendatang baru. Yang ketiga, sistem pengakuan dan penghargaan. Kembangkan sistem untuk mengenali dan memberi penghargaan kepada perawat atas kerja keras dan dedikasi mereka. Yang ketiga, gunakan teknologi penjadwalan tingkat lanjut.
Gunakan teknologi penjadwalan tingkat lanjut. Menggunakan teknologi penjadwalan canggih meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban administratif perawat. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, fasilitas layanan kesehatan dapat mencocokkan tingkat kepegawaian dengan kebutuhan perawatan pasien secara real-time, mengantisipasi kebutuhan kepegawaian, dan menawarkan kontrol lebih besar kepada perawat atas jadwal mereka. Berikut beberapa tips untuk menggunakan teknologi penjadwalan tingkat lanjut. Itu yang pertama ada, terapkan analisis prediktif. Untuk memperkirakan kebutuhan staf berdasarkan riwayat tingkat penerimaan pasien, tren musiman, dan faktor relevan lainnya. Yang kedua ada, mengadopsi alat penjadwalan mandiri, yaitu memberikan perawat akses ke perangkat lunak penjadwalan mandiri. Yang terakhir ada, gunakan aplikasi seluler. Ini dengan cara menerapkan aplikasi penjadwalan seluler yang memungkinkan perawat melihat jadwal mereka, bertukar giliran kerja, dan berkomunikasi dengan koordinator penjadwalan saat berpergian. Dengan demikian, Anda meningkatkan fleksibilitas dan daya tanggap terhadap kebutuhan staf. Yang keempat yaitu fokus pada retensi melalui pengembangan profesional. Nah, yang keempat yaitu berfokus pada retensi melalui pengembangan profesional, yang dimana mengarah pada penempatan staf perawat yang berkelanjutan dengan meningkatkan keterlibatan, mendorong kemajuan karir, dan meningkatkan kualitas perawatan pasien. Nah, dari strategi ini tuh ada nih beberapa manfaat, yaitu 1. Menawarkan peluang pendidikan berkelanjutan, yang dimana program ini memungkinkan perawat memperoleh keterampilan dan sertifikasi baru yang relevan dengan bidang dan minat sesuai mereka. Dengan demikian, mereka dapat terus mengikuti perkembangan praktik terkini dan dapat menumbuhkan budaya belajar sepanjang hayat. Yang kedua, menciptakan jalur pengembangan kepemimpinan, di mana ditetapkan jalur yang jelas bagi perawat untuk maju ke peran kepemimpinan. Pikiran program bimbingan, pelatihan kepemimpinan, dan peluang untuk mendampingi para pemimpin saat ini. Nah, untuk yang terakhir yaitu mendorong spesialisasi, di mana mendukung perawat dalam mengambil spesialisasi di bidang yang mereka minati, dapat mempertimbangkan pendanaan untuk pelatihan khusus atau memberikan waktu istirahat untuk pendidikan. Yang kelima, mengadopsinya pendekatan holistik terhadap kesehatan dan ketahanan. Mengadopsi pendekatan holistik terhadap kesehatan dan ketahanan sangat penting untuk staf perawat yang berkelanjutan. Strategi ini mendukung kesejahteraan perawat secara keseluruhan, memenuhi kebutuhan kesehatan fisik dan mental mereka. Jelas sekali kesehatan sangat penting dalam profesi dengan tingkat stres yang tinggi. Namun, fokus pada program kesehatan yang komprehensif memungkinkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan keterlibatan dan meningkatkan tingkat retensi di antara staf perawat. Nah, berikut ini adalah beberapa tips untuk Anda mulai. Yang pertama, menerapkan inisiatif kesehatan. Menawarkan sumber daya yang dapat diakses untuk kesehatan fisik seperti program kebugaran, konseling nutrisi, dan pemeriksaan kesehatan. Inisiatif-inisiatif ini dapat meningkatkan kesejahteraan fisik, mengurangi ketidakhadiran, dan meningkatkan tingkat energi di kalangan perawat. Yang kedua, mempromosikan dukungan kesehatan mental, seperti membangun sistem dukungan untuk kesehatan mental, termasuk lokakarya manajemen stres, layanan konseling, dan pelatihan ketahanan. Sumber daya ini membantu perawat mengatasi tuntutan emosional dari peran mereka, membina lingkungan kerja yang mendukung. Yang ketiga, pastikan keseimbangan kehidupan kerja, mendukung penjadwalan yang fleksibel, dan menyediakan sumber daya untuk manajemen kehidupan pribadi, seperti layanan penitipan anak dan bantuan perencanaan keuangan. Mendorong keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas kerja secara signifikan. Sekian video dari kelompok 5. Apabila banyak kesalahan dari tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.